Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kambilia Zahratul Ulia dengan NIM akhir 097. Di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan pertama hingga ke-6 materi dari mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga sebagai tugas UTS. Nah, pertama kita akan membahas tentang konsep dasar keluarga dalam Islam. Dalam kehidupan manusia, keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk individu. Secara umum, keluarga dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, sebagai struktur yang terdiri dari anggota yang terikat hubungan darah atau pernikahan. Kemudian sebagai fungsi yang menjalankan peran seperti pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan, serta sebagai sistem interaksi yang saling mempengaruhi secara psikologis. Dalam perspektif psikologi, keluarga menjadi lingkungan pertama bagi individu untuk belajar nilai, norma, dan membentuk kepribadian. Keluarga juga berperan sebagai sumber dukungan emosional dan termasuk dalam mikrosistem yang paling berpengaruh dalam perkembangan manusia. Perlu dibedakan antara keluarga dan rumah tangga. Keluarga itu menekankan pada ikatan emosional dan nilai, sedangkan rumah tangga lebih pada kesatuan tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari. Bentuk keluarga terdapat dua macam. Yang pertama keluarga inti dan keluarga besar. Nah, secara garis keturunan dibagi menjadi matrilineal maupun bilineal, serta dari pola tempat tinggal yaitu patrilokal, dan neolokal. Keluarga memiliki berbagai fungsi. Nah, diantaranya yaitu fungsi biologis, psikologis, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, serta membangun hubungan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dalam menjalankan fungsi ini, pola asuh orang tua dapat berpengaruh baik yang otoriter, demokratis, permisif, maupun kurang terlibat. Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing, yaitu pertama ayah sebagai pemimpin dan pencari nafkah, ibu sebagai pengasuh dan pembentuk kedekatan emosional, serta anak sebagai penerus yang berkembang melalui proses pendidikan dan bimbingan. Dinamika dalam keluarga dipengaruhi oleh komunikasi, hubungan emosional, dan cara menyelesaikan konflik. Keharmonisan keluarga dapat terwujud jika terdapat komunikasi yang baik, keselarasan nilai, kematangan emosi, serta dukungan spiritual dan ekonomi. Sebaliknya, masalah seperti konflik, komunikasi yang buruk, kekerasan, dan tekanan ekonomi dapat mengganggu kesehatan mental anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang sehat ditandai dengan keterbukaan, saling menghargai, dukungan emosional, dan kejelasan peran. Kemudian, materi berikutnya, materi kedua, yaitu teori homogami, komplementer, dan ta'aruf. Teori homogami menjelaskan bahwa individu cenderung memilih pasangan yang memiliki kesamaan, baik dari segi nilai, pendidikan, latar belakang sosial, maupun agama. Kesamaan ini mempermudah komunikasi dan meningkatkan peluang terciptanya hubungan yang stabil. Sebaliknya, teori komplementer menekankan bahwa perbedaan antara pasangan justru dapat saling melengkapi, seperti kebutuhan emosional, kepribadian, atau peran yang berbeda dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan selama kedua pihak mampu beradaptasi. Dalam konteks Islam, proses pemilihan pasangan juga dikenal melalui konsep ta'aruf. Ta'aruf merupakan proses perkenalan yang dilakukan secara terarah dengan tujuan mencari kecocokan berdasarkan nilai-nilai agama. Proses ini menekankan keseriusan, keterlibatan pihak ketiga seperti keluarga, serta menjaga batasan sesuai syariat. Melalui ta'aruf, individu tidak hanya mempertimbangkan aspek ketertarikan, tetapi juga komitmen, kesiapan, keselarasan, visi kehidupan. Kemudian hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berikutnya adalah materi ketiga, yaitu persiapan perkawinan. Persiapan perkawinan ini tidak hanya berkaitan dengan acara, tetapi mencakup kesiapan menyeluruh dalam beberapa aspek utama, yaitu jasmani, psikologis, spiritual, dan finansial. Keempat aspek ini saling berkaitan dan sangat menentukan kualitas kehidupan keluarga ke depannya. Dari sisi jasmani, individu perlu memastikan kondisi kesehatan yang baik, termasuk melakukan pemeriksaan pranikah, menjaga kesehatan reproduksi, serta menerapkan pola hidup sehat.
Hal ini agar pasangan mampu menjalani peran suami istri secara optimal. Selanjutnya, kesiapan psikologis mencakup kematangan emosi, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan menghadapi konflik. Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan adalah hal yang wajar, sehingga dibutuhkan sikap dewasa, komitmen, dan tanggung jawab untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Dari perspektif spiritual, pernikahan dipandang sebagai ibadah. Oleh karena itu, penting untuk meluruskan niat, memahami hak dan kewajiban dalam Islam, serta membangun kedekatan dengan Allah melalui ibadah dan akhlak yang baik. Nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, kesiapan finansial juga menjadi faktor yang penting. Pasangan perlu memiliki sumber penghasilan yang jelas, mampu mengelola keuangan dengan bijak, serta terbuka dalam perencanaan ekonomi keluarga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan mencegah konflik yang seringkali dipicu oleh masalah keuangan. Kemudian lanjut ke materi yang keempat, yaitu relasi marital dalam Islam. Relasi marital didefinisikan sebagai hubungan emosional, sosial, dan spiritual antara suami dan istri yang berlandaskan kepada ibadah kepada Allah. Fokus utama dari hubungan ini adalah untuk mewujudkan sakinah atau ketenangan batin, mawaddah atau cinta yang menggebu, serta rahmah atau kasih sayang yang tulus. Implementasi relasi ini dibangun di atas 4 pilar utama, yaitu kesetaraan atau musawah, kemudian keadilan antara pasangan, kemudian penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan sikap saling menghormati satu sama lain. Secara praktis, suami memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah lahir batin, memimpin dengan bijak dan melindungi istri. Di sisi lain, istri berperan menjaga kehormatan keluarga, mengelola rumah tangga, dan taat kepada suami dalam koridor kebaikan. Keharmonisan ini dijaga melalui komunikasi terbuka, empati, dan resolusi konflik yang konstruktif. Dilihat dari perspektif psikologi, faktor seperti teori kelekatan, ekonomi, dan kepribadian sangat mempengaruhi kepuasan marital. Ketika terjadi konflik yang bersumber dari perbedaan nilai atau tekanan ekonomi, Islam menawarkan solusi melalui kesabaran, menahan amarah hingga mediasi oleh pihak ketiga atau hakam. Kemudian, materi berikutnya adalah teori komunikasi dan qaulan ma'rufah. Komunikasi dalam keluarga adalah proses penyampaian pesan untuk mencapai pemahaman bersama yang menjadi fondasi utama keharmonisan hubungan. Di sini, setiap unsur mulai dari pengirim, isi pesan, hingga media penyampaian sangat menentukan. Namun, feedback atau umpan balik menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman. Secara ilmiah, terdapat teori relevan yang menjelaskan dinamika ini. Yang pertama, teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya keterbukaan empati dan dukungan antara suami istri. Kedua, teori pertukaran sosial di mana komunikasi yang positif akan meningkatkan nilai dan kenyamanan hubungan. Kemudian teori sistem keluarga yang mengingatkan bahwa pola komunikasi satu anggota keluarga akan berdampak pada seluruh anggota lainnya. Kemudian yang terakhir adalah teori atribusi, yaitu bagaimana kita menafsirkan perilaku pasangan secara positif untuk memperkuat ikatan. Nilai-nilai ilmiah ini berpadu selaras dengan konsep Islam, yaitu qaulan ma'rufan, yang berarti perkataan yang baik, pantas, sopan, dan sesuai norma. Prinsip utamanya adalah berkomunikasi dengan lemah lembut tanpa menyakiti, jujur tanpa manipulasi, serta bersifat membangun dan empatik. Integrasi antara teori modern dan nilai Islam ini memberikan dampak yang luar biasa, seperti meningkatkan kepuasan pernikahan dan kesehatan mental keluarga, mengurangi konflik serta membentuk emosi anak yang lebih stabil, dan menghindari komunikasi toksik dan jarak emosional yang berisiko pada perceraian. Nah, kita sampai di materi yang terakhir, yaitu tentang resolusi konflik dan islah. Kita harus menyadari bahwa konflik adalah hal yang alami dalam setiap hubungan keluarga karena adanya perbedaan karakter, nilai, dan pola komunikasi. Jika tidak dikelola dengan tepat, perselisihan ini dapat merusak hubungan. Namun Islam menawarkan konsep islah sebagai solusi perdamaian dan perbaikan. Secara psikologis, resolusi konflik merupakan proses penyelesaian perselisihan secara damai dan konstruktif. Upaya ini mencakup pengelolaan emosi seperti marah dan ego, memahami sudut pandang pasangan, hingga mencapai solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution.
Tujuannya sangat jelas, seperti mengurangi ketegangan, memperbaiki hubungan, dan menciptakan komunikasi yang lebih sehat. Di sisi lain, Islam memperkenalkan islah, yaitu upaya untuk memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan perselisihan yang dilandasi oleh nilai iman, akhlak, dan keikhlasan. Berbeda dengan resolusi konflik modern yang berfokus pada teknik rasional dan penyelesaian masalah, islah menekankan pada pendekatan spiritual untuk mengembalikan hubungan menjadi baik serta mencapai keberkahan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam keluarga. Di sini resolusi konflik memberikan teknik dan strategi cara menyelesaikan pertikaian, dan islah memberikan nilai spiritual untuk memastikan hati tetap bersih dan hubungan tetap harmonis. Dengan memahami penyebab konflik, mulai dari masalah ekonomi, buruknya komunikasi, hingga kurangnya empati, sangatlah penting agar konflik yang terjadi bersifat konstruktif dan justru memperkuat hubungan antara suami istri dan anggota keluarga lainnya. Dengan memadukan strategi resolusi konflik dan nilai-nilai islah, kita dapat mencegah dampak negatif seperti stres atau keretakan hubungan, sekaligus mewujudkan visi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Baik, sekian adalah rangkuman materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sebelum UTS. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.